Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam Bu Hikmah. Apa kabarnya ini Bu? Alhamdulillah baik Bu Hikmah. Hmm. Maaf Bu Nani, bolehkah saya minta waktunya sebentar Bu? Eh, Kira-kira Ibu ada waktu nggak untuk saya bercerita sebentar? Boleh Bu Hikmah, ini kebetulan saya kan lagi ada waktu yang luang Bu. Monggo barangkali Ibu ada yang akan perlu disampaikan, monggo. Jadi begini Bu, Iya. saya merasa akhir-akhir ini ada beberapa murid di kelas saya yang kurang antusias dalam belajar Bu. Mereka itu tidak berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Ada yang sukanya ngobrol sendiri, ada yang sukanya melamun, ada yang suka bermain-main. Seperti itu, Bu. Mereka itu seperti tidak konsentrasi dalam pembelajaran yang saya berikan. Nah, hal ini, Bu, membuat saya itu ya merasa kecewa seperti itu, Bu Nani. Hmm, iya, iya. Oh, begitu ya Bu, menurut Bu Hikmah yang tadi sudah disampaikan. Dari pertemuan ini ya, pembicaraan ini, kira-kira yang nantinya akan Ibu harapkan itu apa gitu loh dari pembicaraan ini? Jadi saya mengharapkan begini Bu, saya bisa menemukan solusi dari masalah saya ini tadi Bu. Karena saya itu sangat menginginkan murid saya itu kembali antusias dalam belajar Bu. Saya ingin mereka itu semangat dalam belajar ya, fokus dalam pembelajaran yang saya berikan. Eh, Intinya mereka itu biar nggak bosan seperti itu Bu. Pengen membuat mereka semangat, kembali antusias, tidak bosan. Kemudian mereka itu senang dalam pembelajaran. Sehingga pembelajaran yang saya berikan itu dapat mengena pada siswa-siswa saya seperti itu Bu. Itu harapan saya Bu Nani. Oh iya, iya. Menurut Ibu, kira-kira nih ya, kira-kira apa yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias ketika menerima pembelajaran Ibu? Sebentar Bu. Kira-kira menurut saya itu sebenarnya itu coba saya ingat-ingat kembali ya Bu ya. Ya, betul. Eh, Murid saya itu kurang bersemangat, kurang antusias dalam belajar. Itu kira-kira karena saya itu memang akhir-akhir ini memberikan pembelajaran itu yang monoton Bu. Monoton, tetap itu saja. Jadi begini Bu, saya apabila pagi hari itu ya kan pembiasaan yang di halaman. Setelah kegiatan pembiasaan di halaman itu, siswa masuk ke kelas, kemudian saya memberikan pembelajaran dengan menjelaskan pembelajaran kepada siswa, mereka tak suruh mendengarkan Bu. Kemudian setelah mereka tak suruh mendengarkan, mereka itu mendengarkan tapi ya seperti itu. Ada yang ngantuk, ada yang males, ada yang bercerita sendiri, ngobrol sendiri. Jadi pembelajaran yang saya berikan itu kira-kira karena monoton Bu, itu saja. Setelah saya menjelaskan, saya suruh mereka mengerjakan asesmen penilaian seperti itu Bu. Jadi mungkin mereka itu bosan Bu dengan pembelajaran yang itu saja. Sehingga mereka itu tidak bisa aktif dalam pembelajaran. Begitu Bu Nani. Oh, berarti yang selama ini Ibu tadi ceritakan itu Ibu cenderung monoton ya, Bu, ya? Dan itu sebenarnya nggak boleh Ibu, ini berarti Ibu sudah, melakukan pembelajaran yang hanya berpusat pada guru, tetapi tidak memusat pada siswa. Padahal kan di pembelajaran, pada pendidikan guru penggerak itu kan kita sudah diajari Bu, bahwa hanya pendidikan itu ketika pembelajaran itu harus berpihak pada murid, bukan hanya berpihak pada guru. Iya Betul kan betul itu sekali Bu? Bu Nani. Jadi akhir-akhir ini itu karena ya memang dengan adanya ya tugas guru penggerak sih tidak begitu mengganggu Bu. Tapi Iya. kebetulan Bu di sekolah saya itu banyak kegiatan Bu.
Jadi ya seperti itu, akhirnya saya kurang dapat memberikan pembelajaran yang menarik pada anak, seperti itu pembelajarannya hanya monoton, itu saja, menjelaskan seperti itu Bu. Banyak tugas tambahan, ada lomba, mau pramuka Garuda, juga mengikuti lomba-lomba yang lain, begitu Bu. Jadi saya sepertinya kok anak-anak akhir-akhir ini kayak bosan, iya betul sekali itu Bu Nani. Heeh, betul Eee, sekali. Gini Bu, kalau, menurut, Ibu seperti itu, menurut Ibu kira-kira ini ya, nanti hal-hal apa yang bisa membuat nanti murid Ibu tuh lebih antusias ketika mereka, menerima pembelajaran dari Ibu? Coba, Ibu barangkali bisa, berbicara sama saya gitu loh Bu. Apa yang Iya. bikin nanti mereka lebih antusias gitu? Jadi begini Bu Nani, menurut saya eh, jelas murid-murid ingin mendapatkan sesuatu yang berbeda gitu Bu. Mereka ingin mendapatkan sesuatu yang berbeda. Sepertinya mereka bosan dengan hal-hal yang monoton saja seperti itu tadi Bu. Jadi gurunya ya berpenampilan menginginkan yang seperti itu saja, tapi anaknya menginginkan sesuatu yang berbeda. Jadi eh, mereka itu menginginkan hal-hal yang membuat mereka penasaran mungkin ya Bu, sehingga membuat mereka senang dalam melakukan pembelajaran, juga akhirnya mereka semangat dalam belajar gitu Bu. Oh, begitu ya, Bu. Saya itu sependapat dengan Ibu. Nah, kira-kira, selama ini Ibu pernah melakukan, semacam pembelajaran yang berbeda, apa tidak? Terus kalau iya, coba Ibu ingat-ingat kembali, kira-kira Ibu pernah melakukan pembelajaran yang berbeda itu yang seperti apa begitu loh, Bu? Sebentar ya Bu, saya ingat-ingat dulu Bu. Iya ya Bu. Iya ya Bu, betul. Saya pernah melakukan pembelajaran yang menarik buat mereka sebenarnya Bu ini. Saya jadi ingat ini Bu. Saya ajak mereka melakukan eksperimen Bu, atau percobaan. Pada saat itu saya ajak mereka, siswa saya itu melakukan percobaan dengan cara membuat es tungtung itu Bu. Karena di tempat saya kebetulan terkenal es tungtung Bu, itu es tungtung itu dengan pembelajaran itu perubahan wujud benda. Saya praktek dengan anak-anak membuat es tungtung Bu. Kemudian mereka sebenarnya pada saat itu gaduh Bu. Akan tetapi kok mereka itu senang. Konsep-konsep yang saya berikan itu mereka bisa menangkap seperti itu Bu. Mereka bisa menangkap konsep-konsep pembelajaran yang saya berikan melalui pembelajaran eksperimen tadi ya dengan percobaan. Mereka sangat gembira Bu. Dan sepertinya itu berkesan sekali buat mereka. Itu Bu, saya pernah melakukan pembelajaran yang seperti itu Bu. Oh, berarti yang tadi Ibu, sudah ceritakan itu Ibu aslinya sudah melakukan pernah ya, ini pernah melakukan pembelajaran yang mengasihkan, itu kan, berarti langsung anak-anak disuruh praktek membuat es. Sementara biasanya anak-anak itu cenderung suka dengan es, otomatis itu ya antusias. Terus ketika Ibu tadi bercerita bahwa suasananya agak gaduh, itu, lumrah Bu, yang namanya praktek kalau nggak gaduh ya nggak mungkin itu bukan praktek Bu, kan mesti ada Betul sekali. suara-suara, ada komunikasi, dan lain-lain. Nah, tentunya kan Ibu, tidak hanya praktek di pelajaran yang hanya fisika tok ya, atau IPA tok ya Bu, kalau di Pasti. SD. Heeh, harapannya kan nanti Ibu bisa, memberikan, materi yang praktek itu di materi yang lain atau pelajaran yang lain. Menurut Ibu, itu yang, bikin mereka senang ketika, mereka Ibu melakukan pembelajaran yang menarik itu apa, Bu? Nah, menurut saya ini karena mereka itu terlibat langsung gitu, Bu. Mereka itu terlibat langsung dalam pembelajaran sehingga mereka itu lebih aktif dalam pembelajaran. Saya libatkan langsung, mereka mempraktekkan langsung perubahan wujud benda itu. Misalnya itu tadi saat praktek es dundung, mereka senang dengan konsep-konsep yang saya berikan karena itu lebih mengena untuk mereka Bu. Apalagi pada saat praktek itu ya Bu, dan berhasil,
mereka itu sepertinya bangga sekali, Bu. Dan ya sampai akhirnya itu setelah berhasil, mereka karena prakteknya ya membuat Es. kayak makanan itu ya, minuman itu ya Bu, minuman es dongdong. Mereka langsung menikmati hasilnya itu Bu. Mereka itu benar-benar itu Bu, senang sekali. Setelah itu mereka sebenarnya sering sih Bu nagih ke ini loh, pengen lagi Bu, Iya, pengen lagi yang seperti itu gitu loh Bu. Itu iya. Bu yang membuat itu pembelajaran menarik itu Bu menurut saya. Luar biasa pengalaman Ibu Hikmah, pastinya, waktu itu mereka itu, mengenang hal-hal yang, sudah Ibu lakukan. Terus dari pengalaman pembelajaran yang pernah Ibu lakukan, itu sebenarnya ini saya rasa Ibu sudah mampu untuk melakukan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga siswa itu lebih antusias dalam belajar. Contohnya tadi yang sudah Ibu uraikan gitu loh, Bro. Nah, sekarang, kira-kira ini rencana Ibu untuk, mengatasi masalah yang tadi Ibu uraikan itu apa coba? Nah, ini rencana saya ke depannya ini ya Bu, Hah? saya akan melakukan perubahan Bu dalam kegiatan pembelajaran. Saya akan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Sehingga saya juga memberikan ruang yang seluas-luasnya ini Bu, untuk mereka itu berpendapat, untuk mereka itu mengeksplorasi seperti itu. Mengeksplorasi kemampuan yang dimilikinya. Kemudian saya juga ingin berusaha menciptakan pembelajaran yang membuat mereka itu penasaran gitu Bu. Jadi kalau setelah penasaran kan pengen tahu, penasaran terus itu akhirnya kan mereka mengikuti gitu loh Bu. Nah, sehingga pembelajaran yang saya berikan lebih mengena dan berkesan pada siswa-siswa saya agar mereka itu tidak bosan seperti itu Bu, rencana saya Bu. Itu rencana saya tadi Eee, Bu. bagus sekali Ibu, pengalaman yang Ibu sudah tadi, berikan atau rencana-rencana yang Ibu sudah, sampaikan pada saya. Nah, terus ini Bu, selanjutnya kalau Ibu punya rencana, tentunya ada strategi yang akan Ibu terapkan dalam hal ini. Coba Iya. strateginya itu apa Ibu? Strateginya, eee, sepertinya itu saya akan melakukan metode pembelajaran yang bervariasi, Bu. Jadi seperti tadi dengan melakukan eksperimen ya atau percobaan, saya juga, akan menerapkan atau menciptakan pembelajaran PSE untuk mengetahui kondisi emosional mereka dalam belajar begitu, Bu. Kemudian saya juga akan memanfaatkan sumber-sumber belajar seperti di YouTube gitu ya Bu ya, Ya, untuk menonton video seperti itu Bu di YouTube. Saya akan manfaatkan agar anak-anak zaman sekarang kan rata-rata kan pada suka itu Bu karena adanya gadget itu ya Bu ya. iya betul. Itu di YouTube. Selain itu saya juga ingin itu memanfaatkan lingkungan sekitar Bu untuk pembelajaran. Jadi seperti pada pembelajaran tanaman, seperti itu, saya ajak mereka ke lingkungan atau ke halaman sekolah karena kebetulan sekolah kami itu sekolah adiwiyata, jadi lingkungannya itu banyak tanaman, terpelihara dan bersih begitu Bu. Jadi akan saya ajak mereka langsung pada lingkungan yang ada. Seperti itu Bu. Ini strategi saya. Oh, berarti, sekolah Ibu itu sekolah adiwiyata ya, Bu, ya? Sama ini kebetulan Ya, saya betul di sekali kelas Bu. juga sekolah Alhamdulillah. adiwiyata. Iya. Terus ini loh, Bu, kira-kira ini, eee, komitmennya dari, strategi yang tadi Ibu sudah ceritakan, ini, terhadap rencana dan strateginya yang Ibu tadi paparkan, Ibu komitmennya kira-kira bisa, menjelaskan sama saya apa enggak coba? Komitmen saya gini Bu, saya akan melibatkan siswa agar aktif dalam pembelajaran begitu Bu. Ini kira-kira komitmen saya akan seperti itu. Sehingga mereka antusias dalam pembelajaran. Mereka semangat dalam belajar selalu terjaga. Jadi saya akan selalu libatkan mereka Bu. Jadi pembelajarannya tidak hanya
pembelajaran yang monoton berpusat pada guru begitu ya Bu, memberikan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan cara melibatkan siswa langsung aktif dalam pembelajaran. Itu, Bu. Terus, kira-kira ini ya Bu ya, siapa saja yang nantinya dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut Bu? Tentunya dalam menjaga komitmen itu ya pasti saya melibatkan siswa yang utama ya Bu. Saya libatkan siswa agar saya bisa terus melakukan komitmen itu. Saya juga minta bantuan dari rekan sejawat saya Bu. Karena kebetulan di sekolah saya banyak rekan-rekan sejawat yang sudah senior dan pembelajaran-pembelajaran yang mereka berikan pada siswa itu pembelajaran-pembelajaran yang bagus dan menarik Bu. Jadi nanti saya akan melibatkan itu rekan-rekan sejawat saya untuk selalu mengingatkan saya agar saya itu eh, bisa memberikan pembelajaran yang berpusat pada siswa seperti itu Bu. Luar biasa sekali Ibu Hikmah. Betul, kita itu harus, selalu berkolaborasi, baik itu dengan murid maupun dengan rekan sejawat. Terus, lalu ini Bu, apa kesimpulan yang Ibu dapatkan dari obrolan pada hari ini dengan saya Bu? Kira-kira kesimpulannya apa Ibu coba? Alhamdulillah ini Bu, setelah saya ngobrol dengan Bu Nani, bercerita dengan Bu Nani itu, alhamdulillah saya lega ini Bu. Saya jadi mendapatkan solusi ini dari permasalahan saya. Ini kesimpulannya yang saya dapatkan diantaranya itu untuk menjaga antusias siswa dalam belajar itu, saya harus melibatkan mereka. Ya, saya harus melibatkan mereka selalu aktif dalam pembelajaran. Saya juga harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang pembelajaran yang bervariasi seperti itu strateginya ya Bu ya. Ya, Kemudian saya juga harus bisa memberikan pembelajaran yang berpihak pada siswa sehingga siswa saya dapat aktif, tidak hanya monoton pembelajarannya. Saya juga akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini Bu, ilmu baru yang saya dapatkan dari guru penggerak ini Bu. Kira-kira saya pengennya seperti itu Bu. Pembelajaran yang menggunakan metode yang bervariasi gitu Bu. saya sepakat ini dengan apa yang sudah Ibu sampaikan semua. Semoga ini nanti segalanya berjalan dengan lancar ya Bu ya, Bu Hikmah ya. Amin. Terus nanti bisa sukses, Ibu sukses menjadikan siswa itu lebih antusias ketika Ibu melakukan sebuah pembelajaran di kelas maupun di luar kelas tentunya Ibu, yang kayak tadi Ibu tadi sebutkan. Terus semangat ya Bu Hikmah dan Iya, terus semangat Bu. belajar gitu. Ah. Terima kasih banyak Bu Nani. Terima kasih banyak Bu Nani sudah meluangkan waktunya, sudah mau ngobrol dengan saya Bu. Sama-sama Ibu. Nah, sekarang gini Bu, perasaan Ibu ini ya setelah setelah bercerita dengan saya, itu perasaannya bagaimana sekarang? Alhamdulillah Bu, saya lega. Saya sekarang lebih semangat ini Bu. Saya eh, introspeksi ini, saya harus melakukan pembelajaran yang menyenangkan seperti itu Bu. Karena akhir-akhir ini memang sepertinya salah saya itu memberikan pembelajaran yang monoton, kurang berkesan sehingga mereka bosan seperti itu Bu. Saya ini lebih lega. Saya jadi bisa menentukan langkah ini Bu. Langkah selanjutnya itu saya harus seperti apa untuk memperbaiki masalah yang ada pada diri saya ini tadi yang saya temukan itu Bu. Syukur sekali, syukurlah Bu, saya sudah bisa, sedikit, membantu Ibu memecahkan solusi, memecahkan permasalahan dan saya bisa mengarahkan Ibu untuk mencari solusi, terus ini Bu, dari percakapan hari ini apa yang Ibu dapatkan itu loh? Yang jelas saya mendapatkan solusi Bu dari masalah saya ini. Alhamdulillah solusi ini mudah-mudahan saya bisa menerapkannya, mengaplikasikannya langsung pada pembelajaran yang saya lakukan nantinya Bu. Ini saya akan memperbaiki diri saya akan lebih semangat melakukan pembelajaran-pembelajaran yang berpihak pada siswa sehingga mereka antusias dalam belajar nih Bu.
Terima kasih banyak Bu Nani. Alhamdulillah, syukurlah Bu. Ini ngomong-ngomong ini ya Bu ya, tadi Ibu sudah banyak menyampaikan, banyak hal, banyak berbincang. Kira-kira ini ada yang lain lagi yang perlu Ibu sampaikan sama saya? Sepertinya sudah cukup Bu. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu. Ibu sudah membantu saya menemukan solusi masalah saya. Mudah-mudahan ini nanti saya lebih semangat bisa memperbaiki diri. Terima kasih sekali Bu Nani sudah meluangkan waktunya untuk saya untuk berbagi cerita, ngobrol bersama tentang pembelajaran. Terima kasih ya Bu. Kiranya sampai ini saja Bu, sudah tidak ada yang bisa saya sampaikan sementara ini Bu. Cukup sekian. Sama-sama Ibu Hikmah, saya juga senang bisa membantu Ibu. Nanti ke depannya saya pengen juga dengar, ini nanti hasil dari percakapan kita, nanti Ibu kan tentunya menerapkannya ya. Nanti Ya. kapan-kapan Ibu bisa bercerita lagi sama saya nanti hasilnya seperti apa itu ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih Bu. Saya akan mudah-mudahan cerita saya akan baik untuk memperbaiki ini lebih menarik, lebih senang, sudah bahagia karena murid-muridnya sudah bisa fokus dan sudah bisa aktif dalam pembelajaran. Terima kasih sekali ya Bu Nani ya. Nggih nggih nggih. Begitu saja Bu. Saya akhiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk refleksi saya pada hari ini, Uh-uh. eee, yang sudah berjalan baik selama Ya, percakapan adalah sudah terjalin keakraban antara ya, saya betul. dengan panjenengan, antara Mm-mm. coach dan kuci. Ini, Mm. juga tidak ada beban ketika, Ya, kita, menyelesaikan atau menyampaikan permasalahan dan sudah ya. tersampaikan dengan baik. Terus, Mm-mm. percakapan-percakapan kita juga sudah sesuai dengan alur kita. Terus yang Ya, perlu diperbaiki atau yang perlu ditingkatkan adalah, suasana kita harus, lebih diakrabkan lagi ya, Ibu. betul sekali Bu. Kita sepertinya tadi memang kurang begitu akrab ya Bu ya. Uh-uh. Iya. Banyak latihan gitu ya Bu. Iya betul, nanti juga, Iya. pertanyaannya harus lebih berbobot ya Ibu ya. Mm-mm, lebih berbobot Terus yang betul. perlu dilakukan untuk tahap dalam kondisi Kehadiran respon penuh, itu kita harus fokus terhadap fokus. pertanyaan Uh-uh. yang, atau, dalam ketika kita memberikan solusi selama kegiatan coaching ini. Terus Iya, yang kemudian mendengarkan ya Bu, mendengarkan dan menyimak dengan sungguh-sungguh gitu ya Bu, ya agar betul. bisa hadir penuh seperti itu Bu. Ya, terus, Mhm. yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan adalah dengan menjalin keakraban lagi, Iya, yang lebih baik, dan banyak membaca referensi referensi mhm, pertanyaan yang dapat menggali atau mengidentifikasi suatu yang diambil oleh kunci. Walaupun sebenarnya ini sudah, bagus ya Bu ya, tapi kita harus tetap terus berlatih gitu loh, sehingga nanti baik, coach maupun kunci nanti, ke depannya akan lebih baik lagi dalam, mencari ataupun, memberikan masalah ataupun mencari solusinya. iya betul sekali. Nah ini umpan balik dari kuci Anda ya, pertanyaan untuk kuci ini ya Bu, apa yang Anda rasakan saat di kucing? Ini saya pada saat di kucing itu merasa lega, bombong gitu ya Bu, plong. Iya Karena ini tadi saya sudah menyampaikan unek-uneknya dengan Bu Nani ya, tentang masalah-masalah saya. Saya juga ini sudah menyampaikan beberapa hal yang kiranya itu membuat saya itu tidak fokus gitu ya, kurang-kurang memberikan pembelajaran yang menarik ini Bu. Kemudian saya juga mendapatkan solusi dari masalah-masalah saya ya. Saya juga merasa lebih mudah untuk menentukan langkah-langkah ya Bu. Langkah-langkah dan strategi yang harus saya lakukan karena sudah dibantu oleh coach ya. Kemudian saya juga lebih mudah menyelesaikan masalah-masalah saya tadi. Nah, mudah-mudahan saya bisa mengaplikasikan dan menerapkannya dalam eh, pembelajaran yang saya lakukan setiap hari. Begitu Bu Nani. Terima kasih.